Bapak Ibu Saudara, bangsa Indonesia
baca bersama, supaya kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Efesus 2 ayat 10. Ya, oke. Kita baca di sini aja supaya kita bisa kompak ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan haleluya. Kita dibuat untuk melakukan suatu pekerjaan baik, dan Tuhan sudah persiapkan. Jadi Tuhan belum tidak meraba-raba lagi. Wah, nanti kok Adam ini kita lihat dulu deh, dia misalnya seperti apa, nanti baru saya tetapkan. Tuhan sudah siapkan, Bapak Ibu Saudara, untuk kita lakukan. Kita tidak dibuat hanya untuk menjadi orang percaya, hanya untuk menjadi orang Kristen, tetapi kita sudah dibuat untuk melakukan sesuatu
bukan hanya kata-kata bijak. Ini kata-kata yang mencipta. Ini adalah firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita harus mengingat bahwa semangat hidup adalah awal dari iman. Awal dari iman. Kalau kita lihat orang-orang beriman, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bersaksi tentang imannya, perhatikan hidupnya, dia pasti orang yang bersemangat. Gak ada orang yang imannya besar tapi kok loyo banget. Aku gak bisa hari ini melayani. Aku gak bisa ikut ibadah. Gak ada itu. Orang yang beriman dia akan berjuang bagaimana dia bisa melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Jika kita memperhatikan kisah-kisah di Alkitab, ya, yang mengalami hal-hal yang luar biasa karena imannya, itu karena mereka punya semangat, Bapak Ibu Saudara. Terlebih dahulu bersemangat. Mereka tidak membiarkan semangatnya itu terbunuh oleh karena keadaan yang terjadi. Contohnya yang pertama, banyak ya kisahnya di Alkitab, tapi hari ini saya hanya ambil dua. Yang pertama, wanita yang sudah menderita pendarahan 12 tahun. Kalau dia tidak punya semangat, Bapak Ibu Saudara, saya rasa orang pendarahan 1 hari udah mulai kalah kabut, 2 hari, 1 bulan. Ini 12 tahun, ya. 12 tahun pendarahan. Bagaimana dia bisa bertahan sampai 12 tahun? Dia punya semangat, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia bisa berkata di dalam hatinya, dia katakan, ya, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia punya semangat, Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika Yesus datang, dia bergerak, dia berjalan, dia di tengah-tengah kerumunan, dan dia berhasil menjamah jubah Yesus. Semangat dari mana ini? Di tengah-tengah kerumunan orang yang lemah, orang yang sakit, dia bisa berhasil. Orang yang sehat aja kalau udah lihat kerumunan, jangan kita di pinggir aja lah. Dari belakang bisa lihat. Tapi dia punya semangat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Wow. Kalau mereka tidak punya semangat, maka mereka tidak akan mengalami pengalaman yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka alami ketika mereka dimasukkan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat? Di dalam api mereka gak terbakar. Coba kalau mereka tidak punya semangat tadi, ketika mereka diancam, kok begini amat ya ancamannya? Ya mau bagaimana lagi? Masa kita mati konyol? Ya udah sekarang kita taat aja dulu menyembah dewa. Ya kan kalau gak punya semangat di dalam diri, gak ada nafsu, gak ada gairah untuk berjuang. Orang-orang yang bersemangat akan berjuang untuk merebut kemenangan. Semangat akan menjadi awal yang menentukan sukses atau gagalnya kita, baik di dalam hidup ini ataupun di dalam menggenapi rencana Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam rencananya. Jika kita tidak bersemangat, Bapak Ibu Saudara, berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya saya berikan tema tadi apa? Jangan kehilangan semangat. Kalau kita kehilangan semangat, berarti kita sedang berada di posisi tidak melakukan yang Tuhan mau. Ya. Untuk bisa sampai seperti yang Tuhan mau dibutuhkan kegigihan, ketekunan, usaha, dan sikap atau mental yang tidak mudah menyerah. Yang kedua, kenapa kita jangan sampai kehilangan semangat? Yang pertama tadi, supaya apa? Supaya kita bisa seperti yang Tuhan mau, bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, bagaimana kita
Tuhan. Ini bukan terserah Tuhan, Bapak Saudara. Dari kita yang aja nggak bersemangat, terserah Tuhan. Nggak bisa. Kalau terserah Tuhan, bangkit, bersemangat, Tuhan akan bekerja lewat hidupmu. Amin. Sekarang, bagaimana kita membangun semangat? Amsal 18 ayat 14 tadi berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat mampu memberi kekuatan sampai kita mampu menghadapi penderitaan. Tetapi orang yang kehilangan semangat, ya, apa yang bisa dia buat? Yang pernah kehilangan semangat mungkin bisa memahami. Orang yang sampai kehilangan semangat cenderung sulit untuk bangkit, Bapak Saudara. Kalau sempat kita kehilangan semangat, cenderung akan sulit untuk bangkit, ya, akan sulit untuk bergerak lagi. Yang pernah punya pengalaman ini katakan, karena saya pernah alami. Udah kehilangan semangat, sulit sekali bangkitnya. Apalagi kalau nggak bergairah untuk baca firman, itu harus butuh orang banyak terus memompa, memotivasi, mendorong. Sampai kapan kita butuh bantuan orang? Bukan butuh bantuan, kita selalu butuh. Artinya sampai kapan kita hanya mengandalkan dorongan-dorongan orang, Bapak Saudara. Jika kita kehilangan semangat atau jika kita patah semangat, maka hidup kita akan kering, kata firman Tuhan. Ada yang ingat hati yang lagu? Hati, sama-sama yuk nyanyi 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah ini deh, semangat yang patah akan mengeringkan tulang, ya. Tulang itu di dalam tubuh fungsinya apa sih? Fungsi tulang di dalam tubuh kita apa sih? Kalau nggak punya tulang gimana? Saya melihat tadi di YouTube ada anak gadis, ya, didandan cantik sama mamanya. Mukanya cantik, dilihat mukanya dulu. Cantik didandan, dikasih make up. Tapi setelah ditunjukkan seluruh tubuhnya, udah kayak sayur bayam yang sudah layu, Bapak Saudara. Cuma tergeletak di kasur, tangan begini, kaki juga begitu, lehernya pun nggak bisa diangkat. Jadi tidak punya tulang yang kuat, ya. Jadi cuma seperti seonggok daging yang punya mata, hidung. Tulang akan membuat kita bisa tegak seperti ini, membuat kita berdiri. Kalau kita sudah tidak punya semangat, keluarga kita tidak akan bisa tegak, Bapak Saudara. Keuangan kita pun tidak akan bisa tegak. Kesehatan kita pun tidak bisa akan tegak. Pelayanan kita pun tidak akan bisa tegak. Gereja ini pun tidak akan bisa tegak. Kesehatan kita pun tidak akan bisa tegak. Semuanya akan kering, Bapak Saudara. Maka kita harus jaga kita punya semangat, ya. Kadang-kadang saya terlihat seperti orang apa ya? Orang yang seperti apa ya namanya itu? Bebal atau apa ya? Karena kadang-kadang ada sesuatu yang membuat saya patah semangat, tapi saya bisa langsung bangkit begitu. Seperti saya cuek dengan kata-kata orang, tapi bukan karena cuek dengan apa yang saya alami, tapi saya berusaha membangkitkan diri saya. Saya tidak mau tenggelam, saya tidak mau semangat saya dibunuh. Saya berusaha. Wanita pendarahan 12 tahun, kenapa dia bisa tetap bersemangat? Dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya dia tahu firman Tuhan, bahwa Tuhan itu penyembuh. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, jika
supaya semangat kita tetap terjaga. Ayo, mari tahu kebenaran yang di dalamnya banyak janji-janji firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, ya, supaya semangat kita semakin dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Masa sih semangat kita nggak bangkit kalau dikatakan apapun yang kau doakan, yang kau minta, percayalah kamu telah menerimanya. Masa nggak semangat? Semangat nggak butuh kue. Semangat dengan satu firman toh. Masih banyak janji Tuhan yang luar biasa di dalam. Itu akan terus membangkitkan semangat kita. Kalau seperti Daud, asal kau besertaku, asal Tuhan dekat. Semangat kita akan terus bangkit kalau kita terus mendekat kepada Tuhan, Bapak Saudara. Semangat kita akan terus bangkit kalau kita aktif membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan pasti akan mempengaruhi semangat kita. Kalau kita tidak bersemangat, jika kita kehilangan semangat, maka tidak ada mujizat yang akan kita alami. Loh, kok bisa? Lah kalau nggak semangat, tidak mungkin iman kita bertumbuh. Dan yang membuat mujizat itu terbukti adalah karena kita beriman kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak bersemangat, iman kita tidak akan bisa bangkit untuk meraih mujizat. Jadi jangan mau memelihara patah semangat. Diusir itu patah semangat. Mari kita terus membangun semangat kita. Percayalah, segala usaha yang kita lakukan dengan semangat akan menghasilkan upah. Itu kata 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Kayaknya ini ada deh. 2 Tawarik 15 ayat 7. Saya baca untuk kita semua. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Oh, ini tentang semangat semua ya. Karena ada upah bagi usahamu. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, padahal itu untuk kebaikan kita sendiri, tetap Tuhan kasih upah untuk kita. Kita semangat untuk kita juga kan? Kalau kita nggak semangat, tulang kita kering, Bapak Saudara. Penyakit akan bergorong-golan juga. Antusias untuk meraih sesuatu kesuksesan pun nggak punya. Kita yang rugi, nggak semangat. Tapi Tuhan tetap kasih upah juga untuk kita, ya. Supaya kita bisa seperti yang Tuhan mau. Supaya kita bisa melihat janji-janji firman Tuhan. Supaya kita bisa melihat hidup kita, keluarga kita, keuangan kita, pelayanan kita, gereja kita. Supaya kita lihat kemenangan, bukan kekeringan. Jadi mari Bapak Saudara, bangkitkan semangat kita. Ya, tadi ada pujian apa dah? Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Nah, ada nggak nafsu, gairah di dalam hati kita bersama-sama melihat lawatan Tuhan? 1-2 orang punya nafsu, ya, akan terlihat kelawatan. Apalagi kalau semua. Kalau 1 orang tidak punya nafsu, akan menyedot kekuatan yang lain. Jadi lebih baik kalau kita mau melihat lawatan besar, mari kita sama-sama semua bangun semangat kita. Baru kita berkumpul, ya, maka akan semakin bersemangat, akan semakin luar biasa. Semangat setiap orang akan mempengaruhi semangat yang lain, meningkatkan atau menurunkan. Jadi melihat orang yang turun semangat akan mempengaruhi yang lain juga, ya. Semangatnya yang tadinya cuma 20%,
Dilihat orang yang tidak semangat, harus dibagi nih semangatnya. Makin drop, ya. Tetapi semangat yang satu, datang lagi yang semangat, maka kita akan melihat kekuatan besar. Amin. Oleh karena itu semua semangat. Mari semangat dalam beribadah, semangat dalam melayani, ya. Semangat dalam apa lagi? Membangun hubungan dengan Tuhan. Semangat membaca firman Tuhan. Semangat berdoa sendiri-sendiri di rumah. Apalagi saya senang sekali waktu kami besuk Pak Wijaya, ya, malam-malam kita datang. Kita udah tok-tok gini, nggak ada yang dengar. Tapi kita dengar, loh kok ada suara di dalam. Kok seperti suara Pak Wijaya ya? Dia doa kencang-kencang sampai seperti suara TV. Kami pikir radio. Kok kayak suara Pak Wijaya, suaranya kencang berdoa. Oh lagi doa, udah kita tunggu sebentar. Tapi yang lama, mungkin bukan doa, mungkin ada rekaman. Kami bilang kalau rekaman kita tunggu-tunggu sampai kapan selesainya. Akhirnya kita beranikan gedor. Akhirnya terganggu lah Pak Wijaya. Ternyata Pak Wijaya yang berdoa. Doanya panjang Bapak Saudara, panjang dan kencang, ya. Setia Pak Wijaya ya. Setia terus berdoa. Doain Fani, doain Stephen. Loh, Fani bersyukur punya papa yang berdoa. Fani juga jangan lupa doain bapaknya. Doa gak Fani? Doa ya, doain. Saling mendoakan antara keluarga, ya. Akhirnya terganggulah Pak Wijaya, tapi enggak ya Pak Wijaya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, luar biasa. Dilanjutkan semangatnya untuk berdoa. Saya berharap semua jemaat juga berdoa sungguh-sungguh di rumah. Nanti kita juga akan mulai konsep semua semangat, ya, supaya kita bisa semakin kuat di gereja ini. Gereja ini kuat akan mempengaruhi seluruh jemaat Tuhan. Mempengaruhi apa ya Bu? Mempengaruhi sukacitanya, mempengaruhi pertumbuhannya, mempengaruhi kesehatannya, mempengaruhi keuangannya, mempengaruhi semuanya. Amin. Karena ketika kita melihat kuasa Tuhan yang besar di gereja ini, maka seluruh jemaat Tuhan juga akan mendapatkan berkat dari Tuhan, akan dibawa pulang ke rumah, urapan untuk menjadi sukses Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita semua tidak bersemangat di tempat ini, kita mau dapat apa? Karena kita semua sama-sama tidak bisa meraih apa yang Tuhan udah kasih, kita nggak bisa raih. Tuhan udah kasih tapi kita nggak bisa ambil, ya. Seperti yang saya katakan khotbah saya terakhir, kita pingin ke Hotel Putri, tapi kita nggak pergi ke sana. Seperti naik sepeda kita nggak pergi ke sana. Tuhan, aku pingin sekali menikmati Hotel Putri, makan enak di Hotel Putri, masakan Hotel Putri, tidur enak nyaman di hotel. Nah, Tuhan kasih. Yuk, nah, gratis, nggak bayar. Tapi kita nggak pergi, gimana bisa menikmatinya? Padahal Tuhan udah kasih, nggak usah bayar. Kita minta dia kasih, tapi kita berpikir kok aku belum menikmati Hotel Putri, kok aku belum menikmati makanannya, tidurku kok masih seperti ini, nggak nyaman. Loh, nggak pergi kok. Itu Bapak Saudara. Saya ajak kita semua bersatu, ya, saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong, saling membakar semangatnya, ya. Semangat kita, kehadiran kita akan meningkatkan semangat yang lain, dan kita akan melihat lawatan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan. Saya udah mau maju ke depan, kita nyanyikan lagu yang ketiga ini, Datanglah dan Bertahtalah. Haleluya.
Biar semangat kami hari ini dipulihkan di dalam nama Yesus. Supaya iman kami bangkit dan kami boleh meraih apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Urapi kami semua pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbaharui kekuatan kami, perbaharui semangat kami dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu melihat kuasa-Mu di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang membuat kami lemah, segala yang membuat pikiran kami lemah, hati kami lemah, jiwa kami lemah, di dalam nama Tuhan Yesus kami buang semuanya, kami singkirkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah janji-janji Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin bangkit, iman kami semakin bangkit, semangat kami semakin bangkit untuk meraih apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati jemaat-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Yesus, perlengkapi semuanya untuk menyatakan kemuliaan-Mu, perlengkapi semuanya untuk menyatakan kebesaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah semangat kami dipulihkan, kami bergairah, kami bernafsu untuk melakukan yang terbaik, untuk berjuang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah sekolah minggu seperti biasa jam 9. Dan yang kedua, ibadah raya umum seperti biasa yang kita adakan jam 5 sore. Oleh sebab itu kami mengharapkan seluruh jemaat Tuhan untuk datang bersama-sama dan kita bergandengan tangan untuk memuji Tuhan bersama-sama. Baik, doa berkat dan doa penutup saya akan serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan kita. Haleluya.
semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kesehatan umatmu di tempat ini. Kami berdoa untuk keuangan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam seluruh bidang kehidupan umatmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati umatmu yang hadir di tempat ini. Tuhan juga memberkati yang tidak bisa hadir. Demikian juga seluruh pulau Madura ini ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Khususnya kota Pamekasan ini Tuhan berkati. Kami minta jiwa-jiwa yang ada di Pamekasan ini secara khusus untuk boleh bersama-sama kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bangsa kami, terima kasih untuk pemimpin kami. Dalam nama Yesus, pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Bapak kita, sumber segala berkat. Kita akan terima berkat dari Bapak kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan menyokong engkau, Tuhan mendukung engkau untuk sampai kepada rencananya. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala kekuatannya untuk engkau dapat melihat kemuliaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diperbaharuinya hati dan pikiranmu sehingga selalu tertuju kepada Tuhan, dan diberkatinya segala yang kau kerjakan sehingga engkau menjadi berkat bagi yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami sedang kita berdoa buat persembahan kita untuk malam hari. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami mau berikan persembahan kami dan berkat juga untuk seluruh jemaat Tuhan, baik dalam segala pekerjaan dan dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati, bahkan apapun yang mereka berikan itu yang terbaik buat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati perjalanan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan sertai. Oleh sebab itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa